Selamat datang di channel Alur Film. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mu Yi berbaring di tanah. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia bertanya, siapa tuanmu? Melihat bulan di dalam air, melihat bunga-bunga di kabut, tuanku memanggil Xie Kanhua. Su Baiyi melihat ke atas, turun ke Mu Yi. Mu Yi melotot, lalu menatap Su Baiyi dengan hati-hati. Tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, dia masih menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingat bahwa aku melihatmu. Kamu telah melihatku di sebuah ruangan tua di selatan kota kecil. Ada toko tahu di pintu masuk dan toko pandai besi di seberangnya. Hujan turun pada hari Anda datang, dan lempengan batu biru agak licin. Saya jatuh ketika saya bangun di pagi hari. Saya jatuh. Paman Chen membawa pulang sebotol anggur. Bibi Qian sedang memasak sup ikan, dan kemudian Anda datang. Ketika Bibi Qian membawa saya untuk melarikan diri, Paman Chen menggunakan trik Lan Ai untuk membakar bersama dia melukaimu dengan serius. Tapi itu tetap tidak membunuhmu. Aku benar. Su Baiyi mengulurkan tangan dan memegang gagang pisau di tanah. Liu Duohan telah berjalan di belakangnya. Sepasang tangan besi mengembun, siap menembak kapan saja. Mu Yi bahkan lebih heran. Kamu, nama keluargamu adalah Su. Su Baiyi berkata dengan ringan, aku sudah memperkenalkannya. Namaku Su Baiyi. Kamu adalah putra Sudianmo. Mu Yi berkata dengan sungguh-sungguh, kamu belum mati. Su Baiyi tertegun sejenak, dan kemudian perlahan berkata, kamu akhirnya memberiku jawaban yang aku cari, yang sangat bagus. Jika Mu Ye tidak melawan Su Baiyi langsung infuriating, mengandalkan pengalamannya sendiri yang jauh lebih unggul dari lawan, dia mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi barusan dia memilih pertarungan yang menyebalkan yang dia pikir akan dia menangkan, dan dia terluka parah. Tidak punya kesempatan untuk melawan, dan buru-buru menjelaskan, Sudianmo tidak membunuhku. Aku percaya kamu seharusnya tidak bisa melakukannya. Su Baiyi menarik cicada wing sabre dari tanah lagi. Tapi Paman Chen pasti dibunuh olehmu. Aku melihatnya. Dia hanya pelayan keluarga Su. Mu Ye menatap mata Su Baiyi dan berkata dengan panik. Tuan muda Su ini, membunuh Master Aula kedua dari Aula Buku Surgawi adalah hal yang sangat besar. Liu Duohan mengingatkan, bahkan sekolah mungkin tidak dapat menanggungnya. Kakak kedua sekolah saya, yang pergi ke istana sendirian dengan pedang, Ning Qingcheng, penguasa istana Lintian, terluka parah dan ditutup. Apakah sekolah saya tidak tahan pada waktu itu? Su Baiyi tidak melihat ke belakang. Semua murid Aula Buku Surgawi di lapangan tidak bisa menahan diri pada saat ini. Mereka ingin maju untuk menyelamatkan. Tetapi mereka melihat Feng Yuhan mengangkat tangannya sedikit, dan tiba-tiba 4 sosok terbang dari luar Wu Fangtai. Mereka datang dari semua arah berkumpul bersama dan berdiri di depan para murid Aula Buku Surgawi. Heng Dao menghentikan mereka. Di antara keempatnya, ada seorang pria jangkung dan perkasa, membawa pedang yang sangat besar dan lebar. Tubuh bagian atasnya telanjang, memamerkan otot-ototnya. Namun, sangat kontras dengan kejantanan pria itu. Kepala pedang tempat itu terukir dengan bunga merah genit. Berdiri di samping pria ini adalah seorang wanita anggun bertopeng hitam, dengan pisau tipis diikat ke masing-masing dari dua kakinya yang sangat ramping. Kedua pisau itu dihubungkan oleh rantai perak. Wanita itu diikat dengan santai di pinggangnya. Dan berdiri paling luar adalah seorang anak yang masih terlihat sedikit kekanak-kanakan. Anak itu memakai baju besi ringan yang sangat istimewa. Baju besi ringan itu penuh dengan pisau terbang kecil. Sepertinya Anda hanya bisa melihat sekelompok pisau terbang yang bisa berjalan. Ada 4 orang, tetapi mengapa hanya 3 yang berdiri? Itu karena ada orang yang tergeletak di tanah. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an, memegang pudau biasa, matanya tertutup, dan dia mendengkur seperti guntur. 4 Raja Pedang, Feng Yuli, yang sudah lama tidak berbicara, mengucapkan 4 kata ini perlahan. Sekolah manapun di Jianghu kuat karena orang-orang di sekolah ini kuat. Feng Er, jika kamu mengusir semua orang kuat, Tian Xiao Yunjing tidak akan menjadi Tian Xiao Yunjing.
Jika kita semua ada di sini, orang Tianshu dari Aula dan Tianshui Villa tidak bisa memasuki gerbang gunung ini. Pria kekar itu mengayunkan pedang panjangnya ke seberang, dan tidak ada murid Aula Tianshu yang berani bergerak maju. Di bawah Feng Yuhan, Master Sekte Tianxiao Yunjing, ada 4 Raja Pedang, masing-masing memegang 4 pedang aneh, dan seni bela diri mereka tidak terduga. Selama bertahun-tahun, Feng Yuhan telah membantu Feng Yuhan untuk menjaga keselamatan Tianxiao Yunjing. Kisah mereka banyak beredar di Deis Mansion, misalnya pemuda yang terbaring di tanah tertidur. Ada legenda bahwa satu orang membunuh lebih dari 30 master dunia bawah yang ingin menyelinap ke alam awan. Dan sekarang pria kekar yang menghalangi jalan dengan pisau horizontal adalah pewaris pemimpin besar geng air jalan ke-13 Yun Mengze. Setelah Feng Yuhan menghilang sebelumnya, keempat Raja Pedang turun gunung satu demi satu karena perselisihan dengan Feng Yuli, sehingga 2 faksi lainnya berani naik gunung sedemikian besar, tetapi mereka tidak menyangka akan kembali ketika Feng Yuhan kembali. Pria kekar itu berkata dengan keras, tidak banyak yang bisa dikatakan. 3 kata. Jangan biarkan itu pergi. Tidak ada murid di aula buku surgawi yang berani bergerak maju, dan tidak ada yang berani berbicara. Feng Yuhan mengambil beberapa langkah ke depan, Su Bai, lakukan apa yang kamu inginkan. Sisanya, setidaknya di lingkungan cloud ini, saya dapat membantu Anda sekarang. Liu Duohan berbalik, Sekte Master Feng, apakah itu benar-benar terjadi? Feng Yuhan tampak terkejut, seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu. Ketika kamu berdua membunuhku hari itu, mengapa kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar masalahnya? Ekspresi Liu Duohan sedikit berubah, tidak ada suara. Jangan khawatir, aku juga akan menghitung balas dendammu. Feng Yuhan melipat tangannya di lengan baju dan cemberut. Murid-murid aula buku surgawi telah dihentikan oleh 4 Raja Pedang, dan Liu Duohan takut akan pencegahan Feng Yuhan. Su Baiyi mengangkat pedang panjang dan membungkuk untuk melihat Murray, yang tidak bisa bergerak, dan tiba-tiba tersenyum. Tuan saya pernah mengatakan kepada saya bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengambil hidup orang lain. Tetapi pada saat ini saya benar-benar ingin memenggal kepala Anda dengan pisau. Saya belum memutuskan yang mana yang harus diikuti. Tapi setidaknya, kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi. Su Baiyi mengayunkan pisau panjangnya, dan memotong tendon Mui, lalu menusuk pisau panjang itu. Dia menarik sarungnya dan mengayunkannya, telapak tangannya ke bawah, mencoba menghancurkan semua katupnya, sehingga Mui tidak akan dapat melakukan seni bela diri selama sisa hidupnya. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Su Baiyi. Angka itu sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun di lapangan yang bisa melihatnya dengan jelas. Hanya Feng Yuhan yang merasakan aura yang akrab, wajahnya tenggelam, ini dia. Pria yang mengenakan topi bambu berhenti di depan Su Baiyi, lalu mengulurkan jari dan menjentikkannya ke dahi Su Baiyi segera. Su Baiyi terbang keluar. Su Baiyi membalik di udara dan mendarat selusin langkah jauhnya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, siapa kamu? Kami akhirnya bertemu, Su Baiyi. Tangan Tiangong, Bai Jile. Su Baiyi belum pernah melihat ini orang sebelumnya, tetapi sekilas dia menebak identitas orang di depannya. Senang bertemu denganmu. Bai Jile menundukkan kepalanya sedikit. Feng Yuhan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan Su Baiyi. Tuan Bai, sudah lama sekali. Bai Jile mengangguk pada Feng Yuhan. Halo, Sekte Tuan Feng. Su Baiyi bingung dengan Feng Yuhan mengapa blokir dia, Sekte Master Feng. Tuan Muda Su, kita tidak bisa mengalahkan orang ini. Feng Yuhan berbisik, dengan sedikit kecemasan dan kegelisahan dalam nada suaranya. Setara dengan Ning Qingcheng, dia adalah penguasa sebenarnya Istana Surgawi Sanglin hari ini. Sama mulianya dengan dia turun gunung, dia pasti datang untuk hal itu. Bai Jile tersenyum lembut pada Feng Yuhan. Saya pernah mengirim utusan untuk menemui Master Sekte Feng, tapi sayangnya Master Sekte Feng menolak permintaannya, jadi saya harus datang sendiri. Feng Yuhan merenung sejenak, kalau begitu saya bisa memberi kamu sesuatu.
Tian Xiao Yunjing hari ini benar-benar tidak dapat menghentikan Bai Jile. Bai Jile menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Tuan muda Su di belakangmu memiliki semua yang aku butuhkan. Feng Yuhan sedikit mengernyit. Sang Lin Tiangong dan Deis Mansionku telah menjadi aliansi selama beberapa generasi. Benarkah? Bai Jile menghela nafas. Saya benar-benar tidak suka berbicara omong kosong. Sebelum dia selesai berbicara, dia melompat ke sisi Feng Yuhan. Dan kemudian dengan sedikit lambaian tangan kanannya, Feng Yuhan terbang keluar. Sejak kemunculan Feng Yuhan, dia telah mempertahankan ki sejatinya, sehingga tidak ada yang bisa melihat sedikit pun kelelahan. Tetapi Bai Jile sekilas menemukan bahwa Feng Yuhan saat ini tidak berbeda dengan pemborosan. Master Sekte Feng, Su Baiyi berseru, mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh lengan Bai Jile. Ayah, Feng Zhujun juga ingin buru-buru menyelamatkan, tetapi begitu dia bertindak, dia sangat kesakitan dan segera dihentikan oleh Xie Yuling. Raja Pedang Muda, yang terbaring di tanah dan tertidur, tiba-tiba membuka matanya pada saat ini, berbalik dan melompat dari tanah. Dan dengan cepat bergegas ke sisi lain Wu Fangtai, memegang Feng Yuhan ketika dia akan jatuh ke tanah, tubuhnya. Tuan Sekte, Raja Pedang Muda tersenyum. Kenapa kamu menjadi sangat rentan? Feng Yuhan tersenyum masam. Dia telah berusaha menutupi cedera seriusnya untuk mengintimidasi semua orang di lapangan, tetapi Bai Jile mengalahkannya begitu dia tiba. Su Baiyi menggertakkan giginya, dengan erat memegang gagang pisau sayap Chan dengan tangan kanannya, dan memandang Bai Jile. Apa yang kamu inginkan? Bai Jile menunjuk di antara alis Su Baiyi. Kamu. Aku. Su Baiyi mendengus dingin. Ini adalah kitab keabadian pada saya. Saya benar-benar menginginkan kitab keabadian, tetapi Anda harus ikut dengan saya. Bai Jile mengulurkan jari-jarinya dan bermain lagi. Tapi kali ini Su Baiyi namun, melihat gerakannya dengan jelas, dia membungkuk untuk segera menghindar, lalu dia mengayunkan cicada Wing Saber dan menyerang Bai Jile secara langsung. Kata-kata Fang Kai Feng Yuhan membuat Su Baiyi tidak berani meremehkan lawan di depannya, jadi dia langsung menggunakan teknik pedang terkuat. Namun, Bai Jile mengangguk dan menyapu kembali, dengan sosok anggun, dan dengan mudah menghindari setiap pisau dari Su Baiyi. Pada saat ini, Liu Duohan berjalan ke sisi Mu Yi dan membantunya berdiri. Saya tidak menyangka Bai Jile akan datang. Mu Yi terbatuk ringan. Ini semakin merepotkan. Tidak masalah. Bai Jile menghindari ilmu pedang Su Baiyi sambil mendengarkan percakapan di sebelahnya. Aku tidak peduli dengan urusan Deis Mansion, aku hanya perlu membawa Su Baiyi pergi hari ini. Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Su Baiyi menebas dengan pisau, tetapi dengan mudah dijepit oleh dua jari Bai Jile. Dengan sedikit sentuhan jari Bai Jile, dia melemparkan Su Baiyi dengan pedangnya. Su Baiyi sendirian bisa melawan Liu Duohan dan Murei tanpa keuntungan apapun, dan dia bahkan bisa melukai Murei dengan terkejut. Tapi di depan Bai Jile, ilmu pedang yang begitu indah tidak ada gunanya sama sekali. Feng Yuhan melihat pemandangan ini dari samping, dan hatinya bahkan lebih khawatir. Lagi pula, terlalu sulit untuk menggunakannya untuk berurusan dengan master seperti Bai Jile setelah hanya berlatih selama beberapa hari. Satu jari jatuh ke tanah, dan dia tersenyum pahit. Mengapa saya harus menghadapi monster seperti itu setiap kali saya merasa bahwa saya cukup kuat? Terbuat dari apa jari Anda? Bagaimana itu bisa lebih ganas daripada pedang? Kamu banyak bicara, sama seperti Xie Kanhua. Bai Jile memerintahkan lagi. Namun, cahaya pedang putih menyala, dan Bai Jile langsung menarik jari itu, menyapu kakinya, dan melangkah mundur untuk menghindari cahaya pedang. Bai Jile mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, Liang Renjian, kamu adalah putri Xie Kanhua dan Nangong Yuan. Nangong Xier melambaikan pedangnya dan berhenti di depan Su Baiyi, mengabaikan Bai Jile, dan berkata kepada Su Baiyi, mengapa, saya terlalu lelah baru-baru ini, dan kaki Anda sedikit lemah. Yang lain hanya melambaikan kepala, dan Anda tidak bisa berdiri. Su Baiyi berbaring di tanah dengan ekspresi heran. Kakak perempuan, jangan dengarkan kakak senior Feng dan yang lainnya. Omong kosong.
Saya telah berlatih pedang dengan Master Sekte Feng selama beberapa hari terakhir. Master Sekte Feng, Anda harus mengklarifikasi untuk saya. Petik 2. Feng Yuhan membantu dahinya tanpa daya. Saya bisa mengklarifikasi untukmu. Tetapi kedua teman kecil itu, bisakah kamu mengetahui situasi saat ini? Tidak perlu. Bai Jile melambaikan lengan bajunya. Aku akan memberimu beberapa kata. Su Baiyi bangkit dari tanah. Apakah kamu sangat baik? Bai Jile masih tanpa ekspresi. Karena gadis ini akan segera mati, aku selalu bersedia memberinya waktu untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada orang yang sekarat. Nangong Sier mencibir, kamu tahu itu. Kakak laki-laki saya bertengkar di mana-mana saat itu. Apakah Anda mengatakan itu ketika Anda pergi ke Lin Tiangong? Petik 2. Bai Jile mengangguk. Saya tidak berada di gunung pada saat itu, tetapi saya mendengar seseorang mengatakannya nanti. Kakak laki-laki senior berkata bahwa Akademi Laozi adalah yang kedua dan terbaik di dunia. Nangong Sier mengayunkan pedangnya. Kalau begitu, tahukah Anda siapa orang nomor satu di sekolah itu? Bai Jile berpikir sejenak, tentu saja itu adalah Tuan Konfusianisme. Salah. Nangong Sier mengayunkan ke Bai Jile. Pedang Qi mengembun dalam sekejap, memotong langit, dan mengeluarkan suara seperti auman elang, ini aku. Feng Yuhan berseru dari samping, ini adalah niat pedang air yang lewat. Penyesalan bahwa aku tidak melihat hari itu dibuat untuk hari ini. Bai Jile dengan santai mengulurkan jari dan langsung memblokir pedang mengancam dari kekasihnya. Sayangnya, niat pedang yang ditinggalkan oleh orang itu telah lama berlalu. Petik 2. Nangong Sier tertegun sejenak, energi pedang di tubuhnya diblokir dalam sekejap, dan dia tidak bisa lagi mengambil langkah maju. Mundur. Bai Jile mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkan niat pedang dari air yang lewat, dan kemudian menunjuk ke alis Nangong Sier. Lihat pisaunya. Su Baiyi sudah melintas di belakang Bai Jile dan menyayat pisau itu secara horizontal. Bai Jile menarik jari itu, berbalik ke samping untuk menghindar, lalu menggesek Su Baiyi dengan satu jari. Pisau itu menonjol seperti naga. Pisau itu kembali seperti harimau. Kekuatannya seperti meteor, dan langit dan bumi berada dalam satu garis. Su Baiyi membacakan seni pisau, dan ketika dia melihat ke belakang, pisau lain benar-benar memotong beberapa helai rambut di samping telinga Bai Jile. Bagus sekali. Bai Jile berseru, ini berarti kakak perempuan. Su Baiyi mengulurkan tangan dan meraih tangan kiri Nangong Sier, menarik kembali pikiran Nangong Sier. Saya pikir ini tepat, sudah waktunya untuk kita berdua untuk menggabungkan pedang dan menjadi terkenal di dunia. Nangong Sier ditarik kembali olehnya, dan melewati Bai Jile. Pedang orang baik di tangannya segera diayunkan, dan pedang yang lewat air muncul kembali, mengalir deras. Dia menebas dada Bai Jile. Bai Jile, yang baru saja menghindari pisau Su Baiyi, tidak bisa mengelak tepat waktu. Jadi dia harus menunjukkan jari lain, bertabrakan dengan pedang Liang Ren, dan mundur 7 langkah. Nangong Sier menarik pedangnya dan berdiri bersama Su Baiyi. Su Baiyi menyeka darah dari sudut mulutnya. Kakak perempuan, saya menulisnya di buku bincang-bincang kecil, ini adalah adegan yang harus muncul. Nangong Sier mengajukan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan. Anda menulis dalam obrolan ringan buku, tidak ada teknik kultivasi ganda untuk pria dan wanita. Su Baiyi tersipu. Kakak perempuan, saya menulis buku pembicaraan kecil, tetapi saya ingin keluarga resmi mencetaknya. Nangong Sier membungkuk sedikit memegang pedang, menatap Bai Jile. Pisau hukumnya bagus, saya yakin Anda sedang berlatih pedang.